Halo sobat, kasih peluang semuanya, kembali lagi sama gua di kali ini narasumbernya luar biasa, pegiat ekonomi kreatif. Dia seorang single mom, pejuang banget tapi masih muda, ya kan? Nggak usah berlama-lama. Selamat datang Kak Amel. Wih, luar biasa nih, lama banget gak ketemu nih sama Kak Amel nih, ya kan? Tahun ya. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Bani gimana kabarnya Pak Bani? Sehat, alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa aja Kak? Aku kegiatannya ya mencari uang. Lagi mencari uang ya, karena single mom ya kan. Nah Kak, mau sedikit ceritain dong kan, kakak ini kan apa ya, seorang entrepreneur ya kan. Intinya dari muda banget, udah berjuang ya, dan dulu nikahnya juga muda ya. Iya, tapi kan pas selama ini kan nggak kerja. Oh, nggak kerja ya. Nah itu gimana, coba ceritain dong sedikit, apa aja yang dilakuin gitu kan. Karena kan banyak teman-teman cewek yang mungkin yang pengen nikah muda, atau pengen, kira-kira menurut kakak tuh nikah muda tuh baik atau berkarir dulu? Coba ceritain. Enggak baik. Kenapa? Gak baik karena nikah itu bukan penyelesaian masalah, tapi awal dari sebuah masalah. Itu menikah. Dan perempuan itu selalu menjadi korban. Karena di Indonesia kan kayak menganut perempuan itu harus menurut dengan suami kan. Walaupun even sebelum menikah, ya nggak apa-apa kamu berkarir, ya nggak apa-apa kamu masih boleh kuliah, tapi pasti setelah menikah itu berbeda. Karena laki-laki tetap sama egonya kan, nggak mau sama ratakan. Jadi ininya berkarir dulu. Iya sih. Jadi teman-teman yang cewek-cewek yang mungkin lagi kuliah, yang lagi deketin, lagi cinta-cintaan, mendingan berjuang di pendidikannya, di karirnya gitu ya. Iya. Jadi mendingan memandirikan diri dulu, betul. Gitu kan. Jangan bergantung sama laki-laki sih. Iya. Tapi terus gimana? Kan ini udah ini ya. Terus gimana struggle kakak dari membesarkan anak-anak tuh gimana sih? Oh itu parah sih, bingung ya jelasnya. Karena 8 tahun nikah tuh aku sama sekali nggak kerja, sama sekali benar-benar terkurung di rumah, nggak komunikasi sama temen, benar-benar ya sama dia, sama anak, sama dia, sama anak gitu. Bingung awalnya mau mulai kayak gimana, karena aku suka masak. Jadi ya aku cobalah tawarin makanan-makanan aku ke teman-teman. Akhirnya di awal situ terus tempat buka food court tuh. Oh gitu ya. Tapi kalau kita cari uang buat anak, insya Allah rezeki ada aja ya kan. Nah terus kan pasca tuh kan akhirnya kan single mom tuh, berarti akhirnya berjuang sendiri ya kan. Banget. Terus semangat apa kan, ini pasti pernah dong jatuh gitu kan. Wah, nah itu gimana tuh ngebangun mental dari loss, dari benar-benar yang pisah sama suami. Cambukan sih. Itu gimana? Kata-kata hinaan itu sih kayak cambukan aja sih. Harus tunjukin kayak gue bisa. Tuh. Oh jadi intinya punya keyakinan ya, yang besar banget. Iya, dan tetap mau belajar ya. Belajar ya, jadi belajar kayak misalnya mungkin apapun. Dulu pernah belajar tuh apapun ya, bukan make up ya, pernah juga ya, make up, DJ, bahasa Inggris juga belajar. Oke. Pokoknya belajar tuh ternyata penting guys. Ilmu tuh, mencari ilmu sebanyak-banyak. Walaupun sekarang kayak aku nih nggak fokus di make up, nggak fokus di DJ, tapi nanti pasti itu kepake ya kan. Nah terus kalau dari cewek nih, kewanitaan ya kan kayak sekarang perlu banget untuk cantik. Kalau menurut kakak tuh cantik tuh apa sih? Cantik perlu. Makna dari cantik tuh apa sih? Cantik itu gimana cara kita menghargai diri kita sendiri sih. Bukan untuk orang lain ya, untuk diri sendiri. Kan kalau kita ngaca ngeliatnya indah kayak lebih semangat cari uangnya, pintu rezeki lebih kebuka karena positif, nggak minder ya nggak sih? Gitu sih. Terus nge-treatment untuk biar glowing gitu gimana? Kalau menurut kakak untuk sekarang ya. Jujur gue bingung. Kenapa? Sebenarnya aku nggak banyak treatment, tapi pasti orang-orang nggak percaya. Gak percaya. Kenapa gak percaya? Gak percaya karena emang aku pakai skincare. Tapi aku tuh gini, tipe orang yang gak pernah kemakan iklan, gak suka ganti-ganti skincare. Dan muka aku ini gak pernah yang aku suntik itu gak pernah masukin kimia. Itu dari aku. Jadi treatment apa aja tuh? Aku cuma kayak ini aja, moisturizer,
apa tuh Tapi rutin ya, ya. dan itu aja kalau aku cocok sama Tapi itu. nggak pernah berjerawat gitu. Karena aku nggak suka ganti-ganti, aku orangnya kayak nggak nggak kemakan iklan. Jadi emang Lulur dari pun dulu aku masih gitu. lulur yang jadul Purbasari. Oh iya. Plus lulur pengantin dari Solo gitu. Jadi sebenarnya tergantung ke teman-teman Dan jangan semua ya. jangan terlalu banyak kasih badan kita ini treatment sih kayak botox. Ini aku belum pernah betul. Apapun itu jangan. Karena itu bikin ketagihan kan. Hidung nggak oplas itu. Asli dong. Asli alhamdulillah. Oke. Tidak mengeluarkan uang banyak sebenarnya ya. Iya. Nah terus kan apa ya? Kan sekarang nih anak udah gede ya kan. Iya alhamdulillah banget. Alhamdulillah kan. Dan alhamdulillah banget. sampai juga gitu loh. Jadi dari dulu pisah sama suami ya kan, terus sampai sekarang. Nah terus kira-kira kalau menurut kakak untuk terkait ini nih, parenting, gimana sih biar anak tuh, karena kalau aku liatin kayaknya anak-anaknya pinter-pinter, nurut-nurut ya kan. Itu gimana? Kalau kakak treatment untuk ke anak tuh gimana sih? Treatment aku ya gimana ya, aku ngobrol aja sih, terus beberapa kali juga pernah ngajak anak aku sekolah, sempat juga ada masalah karena bohong lah anak itu menerima perpisahan orang tua, atau walaupun aku nggak kasih tahu ke anak aku berpisah sama ayahnya, anak itu pasti merasa ya kan. Sempat ada perubahan sikap. Berarti sebelumnya belum tahu si anak sama. Aku nggak pernah cerita. Oke. Nggak pernah cerita dan dia nggak nanya. Tapi emang beda kota sama. Beda kota, dan dia kemarin itu sempat minta nginep di ayahnya. Oke. Mungkin itu dia cari tahu sih. Oke. Pulang dari Solo nangis, aku tanya kan kenapa. Dia sedih aja ngeliat ternyata ayahnya nggak pulang-pulang karena ini. Tapi ya aku minta maaf sih, itu salah sih sebenarnya nggak ngasih tahu anak dari awal. Tapi akhirnya udah ngerti. Alhamdulillah sih. Sebenarnya kan banyak kan efek dari. Banyak banget sih dari perceraian ya. Iya, dari broken home itu kan pasti anak-anak tuh pasti ngerasa ya tadi ya kasih sayangnya kurang. Ya Pertama kan? sih kita sebagai yang paling dekat sama anak jangan egois sih. Emang benar-benar ibu tuh harus melupakan ego, melupakan kesedihan di depan anak sih, itu aja. Biar anak tetap happy. Tetap happy ya kan. Jadi emang apa ya? Tetap menyambungkan obrolan komunikasi sama anak. Usia dia ya udah usianya main aja, nggak usah pikirin masalah orang dewasa kan. Iya. Kan yang salah aku, salah pilih bapak, bukan dia yang salah. Tuh guys ya kan, jadi teman-teman ya nggak, coba ini menurut Kamel ya. Jadi menurut Kamel tuh untuk terkait pernikahan atau hubungan selanjutnya jangan buru-buru, lebih baik terlambat dimatangin, cuman jangan juga lama-lama ya. Dan kan? Gini ya, karena banyak juga loh Kak yang dia umur 35 akhirnya bingung gitu loh. Karena aku punya teman nih, dia lengkap udah, dia dokter spesialis, semua udah punya, sekarang bingung mau nyari yang tapi kan ujung-ujungnya kita hidup tetap sendiri gak sih menurut aku ya. Walaupun kita punya pasangan sekarang kan gak tahu ditinggal nikah atau ditinggal meninggal, bener gak sih? Jadi kita gak bisa bergantung sama orang, kita tetap sendiri. Nanti kita tua gak bisa berharap dia harus hidup terus selamanya, enggak sih? Ya gak sih? Iya, enggak sih. Menurut aku nikah tuh bukan patokan sih. Kalau aku sekarang pikir sekarang ya, kalau aku mungkin bisa mengulang waktu 20 tahun sebelumnya, aku gak akan menikah sih. Oh, gak menikah? Sendiri aja? Sendiri kan, kalau soal anak bisa adopsi gak sih? Oh iya. Kalau aku ya. Tapi itu masing-masing ya guys. Mungkin karena gue terlalu trauma. Ya mungkin ya efek dari flashback dari belakang ya kan. Dan kalau mau menikah sih ini ya memapankan diri sendiri. Oke. Nah sekarang kan lagi coba DJ ya kan. Iya, tapi belum fokus ya. Jadi kan lagi coba dia industri kreatif guys. Jadi si Kamel ini baru latihan ya. Jadi apa namanya? Udah mau lulus ya. DJ. Nah kalau menurut kakak di dunia entertain tuh gimana sih untuk biar kita tuh tetap ngejaga diri gitu loh. Karena kan biasanya cewek-cewek tuh kan agak bahaya nggak sih, triki-triki yang dia kerja di dunia malam. Tapi ya mungkin gitu dari orang tahu, dari orang tua atau godaan-godaan itu kalau untuk ngejaga kebentengan itu gimana? Terus kayak pandangan orang terhadap kita gitu pasti banyak yang kayak negatif betul. Cara ngebenteng ini sih kalau aku ya
itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Lo mau apa enggak gitu aja sih. Kalau omongan orang ya nggak usah didengar. Kalau aku suka nggak usah didengar ya, jadi biarin aja ya kita kan? mau ngomong bener pun ke orang, kalau emang orang itu nggak percaya ya nggak akan percaya. Oh iya kayak ada pepatah ya, misalnya sekalipun kita kalau orang tuh udah benci, terlihatnya pasti dari sesuatu negatif kan? Kalau dia emang dia orangnya suka sama kita, mau sejelek apapun kita, tetap dia akan nanya dulu mungkin, tabahin dulu tetap jangan pernah jahat aja sama orang, pasti akan terus naik gitu aja sih. Walaupun kita dijahatin sama orang, maju terus ya kan. Terus berarti sekarang bareng sama anak. Lagi sama anak. Aku baru pulang juga dari Singapura. Oh iya. Bangkok. Abis kecantikan ya kan, iya dari Bangkok aku habis plasma placenta. Wih, subhanallah sih. Tapi itu jadi Oke Kak, nah terus ini kan apa ya, kakak kan lagi apa ya, proses udah mulai ramai lagi, udah mulai naik nih kan di dunia dunia entertain atau di dunia kreatif yang tadi kakak lagi jalan kan, broker pun kayaknya lagi ini ya, lagi jalan ya kan. Berarti sejauh ini berarti semua kakak yang nanggung ya buat anak sekolah, buat semua aku full. Aku nggak ada minta ke mantan suami apapun, aku nagih uang susu atau apapun itu enggak, karena bagi aku itu tanggung jawab dia yang nggak perlu aku tagih. Iya kan itu urusan dia sama yang di atas. Dia mau kasih aku terima, dia nggak kasih ya aku nggak perlu nagih. Iya. Tapi dulu pernah jualan apa sih, kue masak. Iya, awal-awalnya pas aku baru cerai kan bingung kan, mau apa nih gue. Atau pernah karena gue bisa masak. Iya, aku suka masak, suka baking. Aku pernah sekolah baking juga kan. Sekolah baking, ya udah aku jualan kue. Akhirnya jualan, jadi terus sempat buka food court. Oh iya? Iya, di apartemen Kemayoran. Ramai juga tuh? Lumayan, soto mie, masakan Sunda. Masakan Sunda guys. Jadi aku tuh bener-bener dari bawah banget guys. Bener-bener dari kayak uang sehari tuh 100.000, nangis sendiri ya kan. Terus aku tuh orangnya gak gampang move on, gak punya pacar. Bener-bener fight sendiri, hidupin anak, gak ada minta sama orang tua, sama adik-adik tuh gak ada. Bener-bener ditelan sendiri karena aku mikir aku nikah ini bukan dijodohin, aku yang mau kan. Jadi aku yang bertanggung jawab atas hidup aku gitu. Wih, mantap. Sih. Nah gini Kak, ini kan sekarang banyak problematik, apalagi Gen Z ya, itu terkait mental health yang dikit-dikit depresi harus healing. Nah, kalau dari kakak sendiri untuk menangani kalau lagi pusing, depresi, lagi benar-benar under pressure itu biasa ngapain tuh? Nangis sampai puas, sampai capek, dan ikhlas sih. Walaupun ikhlas itu susah. Dan nangis dikeluarin semuanya. Iya. Nangis sampai capek, tidur dan mikir ya udahlah, emang udah jalannya kayak gini mau gimana. Ikhlas aja sih. Cerita ke ibu gitu, itu susah banget. Sholat gitu enggak? Aku sholat sih. Aku berdoa sih kadang. Subhanallah. Berdoa kayak ya Allah kapan sih selesai gini. Coba itu banyak banget parah. Aku tuh benar-benar berdarah-berdarah banget guys. Dan aku nggak pernah ngeluh sama siapapun. Even itu teman dekat ya. Berarti kalau teman-teman kalau yang pada lagi kena masalah gitu, kalau menurut kakak harus gimana sih sebenarnya? Kalau memang butuh teman cerita, gak apa-apa cerita. Karena aja. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang dia nggak suka cerita. Kalau memang butuh pergi untuk jalan-jalan, gak apa-apa pergi. Gitu sih menurut aku. Selesain masalah yang menurut kamu emang itu worth bekerja di diri kamu gitu. Tapi setelah itu aku biasanya kasih waktu. Aku boleh nangis kayak sehari 2 hari, tapi setelah itu aku bangkit lagi kerja lagi. Jadi sebenarnya dikeluarin aja. Ya dikeluarin aja, jangan ditahan ya kan. Cuman ada juga yang kayak malu untuk ngeluarin. Kenapa malu, kan kita di ruangan sendiri, nggak ada yang lihat. Enggak sih, nggak usah malu guys. Karena nangis itu perlu untuk mewaraskan diri. Terus ini nih karena lagi ramai itu terkait judol pinjol ya kan. Kalau menurut kakak tuh apa ya, terkait kayak judol tuh gimana sih? Pernah lihat gak sih di lingkungan tuh yang sering main tuh? Setuju gak sih kalau orang yang main slot terus gitu? Slot enggak sih, aku gak suka. Aku gak suka kayak buang-buang uang gak guna, dibegoin sama aplikasi gak sih? Iya. Gak suka. Tapi banyak kan teman-teman sekitar. Iya, itu sih orang-orang yang berharap keberuntungan. Padahal kalau mau dapat uang ya kerja. Gak ada orang yang cuma-cuma ngasih uang ya. Cuma orang bilangnya hiburan gitu kan. Enggak sih, mendingan uangnya dipakai buat anaknya.
Iya buat beli sih. susu. Mendingan uangnya Cuman buat jajan anaknya. Itu kan adiktif gitu gak sih? Iya Ya kan? itu sih Mereka orang-orang tuh yang mau berkembang. kayak udah candu. Karena emang soalnya kalau yang aku tahu ya, jadi dia ada level-levelnya tuh. Kalau ada yang kayak di level teman-teman yang di security gitu, dia Security cuma kan 20.000 gitu. Jadi gampang cuma 20.000 doang gitu, kayak ngasih gampang banget. Terus ada lagi kalau emang yang udah dia teman-teman kerja misalnya dia kan ada yang dia sampai 100.000 sampai 1 juta untuk DP-nya dan lain untuk apa sih itu deposit Depo ya. gitu. Berarti sebenarnya sangat-sangat nggak setuju lah ya. Ya kalau mau judi langsung aja ke Marina Bay Sands. Apa itu kak? Singapura. Gitu kan. Oh iya. Langsung aja sih itu ya kan. Berarti lo mampu ya gak sih, ada uang lebih untuk berjudi. Kalau kayak masih receh-receh. Aku memang gak suka game sih guys. Gak suka games ya. Nah terus tadi kak kan apa ya saat ini kan lagi rame nih kayak apa ya kemarin ya yang ada pacar disekap sampai selama 3 tahun. Itu gila sih, toxic relationship. Iya itu gimana? Kalau menurut gimana? Biar gak kayak gitu gimana sih? Tapi kata temanku ya, tapi aku belum pernah sih. Ya. Kata temanku susah keluar dari toxic relationship. Oke. Karena after laki-laki itu niksa, dia pelakuin cewek itu kayak lembut lagi, orang yang berbeda, jadi punya dua kepribadian yang berbeda. Walaupun udah sakit ya sebenarnya. Dan dia denial. Kebanyakan orang yang ada di posisi itu dia denial, enggak, dia bisa berubah, enggak, dia sayang sama gue, enggak, itu dia tadi enggak sengaja. Itu sih yang jadi emang gak bisa di ini ya. sebenarnya bisa, itu balik lagi kita harus sayang sama diri kita sendiri sih. Kalau aku batasnya ya, kalau cowok udah ngomong kasar aja gue udah nggak mau. Oke. Ngomong kasar gue udah gak mau, apalagi kayak mukulnya tuh gak mau. Sebenarnya yang disekap itu harusnya dia punya banyak menurut aku ya. Maaf ya, punya banyak kesempatan sih untuk pergi, tapi mungkin mental dia udah terlalu kena, jadi dia terlalu takut atau entah kayak gimana, dia malu sama keluarganya kan udah ninggalin keluarganya. Nah, itu sih. Makanya kan sekarang kan gampang ya. Jadi orang kadang-kadang ada aplikasi-aplikasi yang biar dia ketemu akhirnya pacaran. Terus dia awalnya dari online lama-lama kecil-kecil. Tapi gue pernah tahu download aplikasi itu, saking gue sepinya Bumble. Oh iya. Saking gak ada yang deketin gue. Terus banyak kan kayak gitu kan agak bahaya kan. Iya. Cuman tadi karena mereka nyaman kan, sekarang semua orang main gadget ya kan. Semua orang pengennya udah nyaman dengan chat, habis itu ketemu ya kan. Habis itu dibawa ya kan. Nah berarti sebenarnya yang menurut kita ya kan, perhatian keluarga agak harus hati-hati lah ya kan. Karena dari situ kita udah warning lah kalau udah ada hal-hal yang ini. Cuman emang nggak bisa juga. Nggak bisa. Karena dia biasanya baik-baik dulu ya kan. Segitu luar biasanya dia nge-treat ya kan. Iya, manipulatif Ya kan. Manipulatif. Gila sih. Cuman hati-hati ya guys. Iya itu. Untuk hal-hal yang kayak gitu tuh jangan deh ya kan. Mudah-mudahan sih nggak ketemu ya kita ya kan. Poinnya sih kita tetap harus sayang sama diri kita sendiri. Secinta-cinta apapun kamu, lebih baik lo move on daripada makin lama lo makin hancur, ya nggak sih? Kalau aku sih gitu sih. Iya. Aku tetap kayak udahlah, nggak bisa, tetap pakai logika. Walaupun sebulan gue nangis di kamar nggak keluar nggak apa-apa, rasain aja, nanti juga hilang. Ya kan itu kakak ya kan, dia kok yang nggak bisa gimana? Ya itulah, makanya cintai diri sendiri guys. Berarti kuncinya adalah mencoba dan berusaha mencintai diri sendiri ya kan. Ya. Kasihani diri sendiri jangan. Karena kita terlalu berharga guys untuk disakiti. Hello. Itu kata kuncinya tuh, kita terlalu berharga untuk disakitin ya nggak? Iya. Jangan deh semuanya secinta apapun ya kan. Ya. Kalau udah 1, 2, 3 disakitin udah deh lewat. Karena gini ya guys, entah dia secinta apapun sama kita, ujung-ujungnya selalu berpikir ujung-ujungnya kita hidup itu sendiri, dikubur pun kita sendiri kan. Jadi kita nggak bisa berharap selama-lamanya aku sama kamu selama-lamanya sampai tua, jangan ada yang memisahkan kita. No bullshit. Entah dia ninggalin kita karena dia selingkuh, entah dia ninggalin kita karena dia meninggal. Iya. Kita tuh cuma punya 2 pilihan aja sih di hidup, dan intinya ya tetap sendiri. Jadi semandiri itu guys. Jadi teman-teman tuh harusnya tadi yang bukan cuma diri itu sih, kadang juga gue kesepian juga. Iya, kosong pun dia juga bisa diri sendiri guys. Kosong pun. Karena emang pada dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial. Iya, kita nggak bisa tuh meninggal pulang sendirian ke kuburan. Tapi kan kita punya banyak cara untuk happy nggak sih? Oh iya. Nggak terfokus ke pasangan aja. Untuk kebahagiaan tuh nggak harus. Iya, kebahagiaan tuh banyak. Kita sendiri yang bisa buat ya kan. Oke. Itu pacaran pasangan tuh
malah kayak menghambat karir nggak sih kadang? Kalau gue iya nih kadang-kadang anjir. Iya kan? Karena kok jadinya berantem nggak bisa kerja, ketemu ini salah. Kalau menurut lu gimana? Itu nggak bagus. Toxic. Itu posesif, gue nggak suka sih, itu nggak dewasa. Gue paling kayak nggak suka. Tapi aku sebelum dekat sama ada cowok nih yang deketin aku selalu ngomong gimana sih rules berhubungannya lo misalnya pacaran sama partner lo nanti gitu kan. Kalau gue nomor satu itu kepercayaan. Itu penting banget kepercayaan, karena kalau gue nggak dipercaya tuh gue kayak ngerasa anjir gue segitunya ya, harga diri gue kok serendah itu ya, gue bisa nggak dipercaya gitu sih. Karena lo nggak perlu ngekang pasangan lo, kalau emang dia mau selingkuh dia akan selingkuh, kalau emang dia nggak mau selingkuh ya nggak akan mau. Oke. Itu tapi susah sampai sekarang pun tetap aja belum menemukan. Gue awalnya sih ngomong iya aku tidak posesif, aku percaya, lama-lama iya gitu. Ya sih guys, apa ya, semua kalau menurut gue sih sebenarnya takutnya satu sabar, karena gue yakin dalam bahtera rumah tangga itu rumah tangga banget ya tuh pasangan dulu bu. Rumah tangga serem banget. Pasangan itu pasti ada aja tuh lika-likunya, pasti ada aja ujiannya ya nggak. Ya entah tadi ada godaan, ada apa, temen semuanya. Bukan godaan itu sih, itu cari-cari masalah aja sih, bukan godaan. Iya. Ini menurut gua ya kan. Jadi yang pasti harus sabar, saling ngerti. Karena kata kuncinya sabar. Karena kata kuncinya itu percaya dan komunikasi. Oh iya, percaya gitu pasti. Sih. Sabar tuh kayak lu dimarahin lo, diam sabar, hello, emang gue film Indonesia aja, cewek Indonesia. Kata kuncinya percaya dan komunikasi sih Bang Bani. Karena segala macam masalah sebesar-besarnya kalau emang komunikasi kita baik aja, nggak perlu ribut-ribut, ngotot-ngototan gitu, nggak perlu. Iya. Kalau jadi aku ya, tadi harus percaya guys. Percaya dan komunikasi guys, itu penting. Harus saling percaya dan komunikasi ya kan. Dewasa. Ya kan? Nah kalau dari kakak kan sekarang apa ya, banyak cewek-cewek ini apa ya, usia muda ini kan udah pada apa ya, udah pada melakukan hal-hal yang di luar umurnya gitu kan. Nah biasanya tuh kalau kayak gitu, apa yang menurut kakak, apa ini fenomena? Apakah emang bisa dibangun dari lingkungan? Orang tua sih. Orang tua ya. Iya. Dari orang tua aja kita harus perhatian sih. Dari orang tua, ya kan? Karena anak kalau udah penuh kasih sayang di rumah dia nggak akan mencari keluar. Iya. Itu sih. Iya. Ih seru banget sih sumpah. Ini harus ditonton ya. Nah, terus ini kak, apa ya? Kan kakak anaknya udah 2 ya? Aku 2, cewek cowok, gemes banget, Mariam dan Abang. Halo, mau sayang-sayangnya Ami. Lucu banget ya kan. Berarti nge-treat, berarti ini kalau di rumah udah versi modenya mode ibu. Mode Ami. Mode Ami. Ami yang direbutin. Oh iya. Dan kalau dari anak kedua itu kan ini cewek cowok ya? Iya. Itu nggak pernah berantem, atau mungkin siapa yang sering curhat tuh anak cowok anak cewek tuh gimana sih? Itu kan pasti beda tuh kak. Beda. Anak cowok kan biasanya rada aktif. Enggak. Anak cowok aku lebih diem. Oh malah diem. Anak cewek aku setiap hari harus belanja check out. Ami aku mau beli ini check out. Ini yang cewek. Oh iya. Karena kalau aku kan anak baru 1 kan. Cewek ya. Cewek. Ya, kalau cewek tuh malah kalem banget. Karena kalau aku lihat kayaknya anak cowok yang biasanya aktif gitu, gerak. Beda kali ya mungkin. Ini malah kebalik ya. Malah anak cowoknya yang kalem. Anak cewekku aktif banget. Aku benar aktif banget. Terus kalau terkait gadget, menurut kakak ada nggak sih efek dari gadget, dan kakak harus gimana sebagai orang tua? Tetap membatasi ya, kayak gimana cara batasin? Aku WhatsApp belum kasih, medsos kayak TikTok, IG aku nggak downloadin, terus kayak iPad anakku nyambung ke handphoneku, jadi apapun yang dia download aku tahu gitu sih. Oke, berarti tetap harus dibatasin tetap ya. Harus dipantau. Karena bahaya dari YouTube kalau misalnya dia tiba-tiba YouTube dia juga nyambung ke aku. Oh iya. Oh. Oke, nyambung. Dua-duanya. Ya aku protek banget soal anak tuh. Keren sih. Berarti emang harus kayak gitu. Jadi jangan sampai takutnya biasanya. Karena kita kan anak muda ya. Anak muda tuh kayaknya penasaran. Bukan, kita tuh kayak nggak mau ribet.
nggak mau ribet, akhirnya kita cekokin, ya udah lalu nonton YouTube aja gitu. Iya, Udah itu nonton ini nggak aja, apa-apa, ya kan cuma maksudnya. kan tetap dewasa. Cuman kan biasanya kan nggak kekontrol loh, ya kan dia kan nontonnya ya mungkin tetap tontonan anak-anak, cuman bahasanya kadang-kadang kan ada yang apalah ya. Itu kan makanya kayak awal anak-anak itu penasaran sama dunia luar ya, itu salah satunya perhatian juga kan dari rumah itu sih. Iya. Nah terus lu kan cantik nih ya kak. Kok lu nggak mencoba untuk jadi influencer, jadi Aku nggak pede tau ya? guys, nggak pede Oh sumpah. nggak pede. Pengen coba sih tapi apa ya? Ide kontennya tuh belum Nanti ada. di kolom suruh Oke. Tolong ini ya di sini kolom komentar ya guys. Kasih Nanti komen. apa ya untuk Ide konten kontennya apa sih? apa? Ya kan? Iya, aku bingung. Dia lagi butuh ternyata, padahal Pengen punya sih. potensi banget ya kan. Malah bisa jadi peluang kan, dia nggak bisa bermedia sosial. Karena aku lihat kan di TikTok itu kan banyak kan malah ya cewek-cewek yang ya cuma joget-joget, ada yang di aktivitasnya tuh seharian itu nge-live. Oh ya. Jadi dia dapat duit dari gift. Tapi itu lumayan ya gift ya. bisa 500.000, bisa 300.000, 400.000, itu malah bisa lebih kalau yang dia udah punya penonton yang oke. Padahal dia cuma kayak diem aja karena emang cantik, orang lihat cantiknya. Dan biasanya yang ketemu tuh misalnya ketemu mereka ada yang nonton trader kah atau Sering tuh pokoknya ditawarin tuh pengusaha-pengusaha buat iklan-iklan yang ini. pada akhirnya mereka tuh nge-give tuh ya duit receh aja, ngasih paus tuh kayak alah biasa, dia mungkin isi itunya banyak paketnya kan. Nah makanya kalau menurutku kayaknya sayang banget gitu kan, untuk nggak bisa memaksimalkan Pengen itu sih, ya kan. pengen. Cobalah ya Coba kan. ya nanti. Kan DJ-nya kan tuh gue jalan tuh di live Aku kan. pengen share tentang wanita juga sih ya, share sih kayak. Iya. Kan sekarang banyak kayak Gen Z tuh yang apa ya, menurut aku terjebak dan hubungan yang toksik, terus cowok yang NPD. Coba kalau cewek on itu gimana sih maksudnya? Mantan suamiku tuh NPD. Apa sih yang beda itu? NPD itu narcissistic disorder ya. Itu kayak Jadi gimana? gimana ya? Protektif juga sih, jadi kayak aku nggak boleh keluar rumah tanpa dia, aku gitu, bener-bener aku nggak boleh berkembang. Protek ya, Aku nggak boleh berkembang loh, nggak boleh ngobrol sama temanku, nggak boleh ketemu temanku, bener-bener sama dia. Sampai awal-awal aku cerai, aku nggak bisa komunikasi sama teman. Itu masuk kayak dia trust issue nggak sih? Jadi misalnya mungkin dia kayak lagi nggak apa ya, nggak. Tapi dia love bombing, sehingga aku nggak butuh teman-temanku. Apalagi itu love bombing? Love bombing kayak dia memberi apa yang aku butuhkan ini. Dia setiap hari selama 8 tahun itu selalu ngomong love you, sayangku. Itu setiap hari dan ngobrol setiap dia pulang kerja. Jadi dia ngelarang aku sama teman-teman. Ya udahlah, aku nggak butuh karena aku sama suamiku udah cukup gitu. Iya. Tapi ternyata itu nggak bagus. Karena kita nggak tahu kapan waktu dia akan pergi kan. Yang akhirnya kita harus tetap berjuang. Jadi sebenarnya cewek itu tetap harus berkarir ya. Tetap sih, karena ujung-ujungnya cewek itu korban. Awal-awal tuh aku sempet kayak kecewa juga ya sama hukum Indo ya. Karena aku benar-benar di posisi yang lemah banget, nggak punya apa-apa kan, nggak punya uang, nggak punya apa. Terus aku bayar pengacara tuh pakai sisa-sisa perhiasan aku jual buat fighting sama mantan suami kan, buat kayak dapat hak. Waktu itu dijanjiin harta gunung gini dan hak asuh anak, tapi ternyata pengacara aku itu main 2 kaki. Wah itu aku kayak gila ya, gue kayak rela-relain aku jual emas ini buat bayar dia loh. Terus aku sempat dilaporin juga ke polisi sama pacarnya itu kan. Itu tuh aku sempat kayak gila ya, hukum Indonesia tuh kayak nggak adil banget ya buat perempuan gitu sih. Karena Luar biasa. perempuan itu lemah pokoknya. Gitu. Enggak loh, mana Tapi ada. emang itu kenyataannya loh. Kalau lo nggak punya uang lo lemah. Gitu sih. Berarti Itu sih aku jujur aku nggak suka sih sama hukum di Nggak, Indonesia sebenarnya- sih. Beda banget loh waktu aku pergi ke Singapura ya. Itu perceraian itu bener-bener susah banget dan mahal. Dan itu cowok yang ditangguhkan, semua itu cowok. kalau untuk saat ini sebenarnya kak ya kan kalau menurut Gue jadi flashback deh. Nggak apa-apa. Jadi pengen nangis kalau Jadi, ngomong itu terus. ini apa namanya? Ya kalau untuk sekarang tuh apalagi cewek ya kan, itu bisa dipakai sosial media karena sekarang sosial media itu menurutku ya itu jadi kayak self apa ya? Tapi aku nggak mau gitu kan, aku tetap ada anak. Iya, Itu kan nggak bisa hilang kan. Gue seibu peri. Gitu sih guys. Oke, Tetap jadi- kayak banyak yang difikirkan karena kan ada anak ini yang kita bawa. Oke. Gitu. Berarti kesimpulannya adalah
kita harus mencintai diri sendiri, ya Kita kan? harus apa ya? Tetap harus mandiri sih, even lo udah nikah, even suami lo lagi sayang-sayangnya, walaupun lo nggak boleh kerja di luar, kan sekarang banyak yang bisa dilakuin di rumah ya, kayak jualan apa, live atau itu banyak. Luar biasa guys, dan dia sudah melewati Wah, rintangan. Ya enggak, sekarang anaknya udah besar, ya enggak, dan dia Masya bisa Allah, tabarakallah. sebagai single mom, dan intinya nggak ada yang nggak bisa. Ya Iya. teman-teman yang lagi ngerasa sendirian, kesusahan, pengen nyerah, pengen bunuh diri, pengen apa, aku pernah di posisi itu, jangan. Karena setelah itu kalian nggak tahu ada pelangi apa yang mau dikasih gitu. Nah, Gitu, jadi guys. intinya tetap bergerak, ya kan. Sedih Coba ya. berusaha, ya kan. Apa Iya. yang menjadi masalah dikeluar aja di unek-unek. Apa ya yang kan? jadi cerita, masalah? cerita aja. Kalau ya. butuh teman cerita, selagi percaya sama teman itu nggak apa-apa cerita. Cerita. Tapi kalau lo cuma percaya sama diri lo sendiri, ngomong, aku tuh nggak pernah cerita sama siapapun. Even itu teman dekat ya jarang banget. Suka ngomong sendiri aja di kamar nangis. Kenapa ya? Sampai kapan ya gue kayak gini? Kapan ya Allah kasih gue happy sama anak-anak? Gitu-gitu aja. Oke. Tapi omongan tuh doa. Gue Doa, percaya. ya Omongan tuh doa. Jadi ngomong yang baik-baik. Ini luar biasa guys, ya kan. Jadi tetap semangat bagi teman-teman ya yang lagi di posisi Yang lagi drop sendirian, depresi lagi drop, mungkin. yang mungkin Ngerasa dunia itu nggak adil ya. Iya, punya habis ngelahirin tapi nggak ada yang Support. bantu, suaminya nggak Ya. ada, ya kan. Tetap semangat. Nih ada kakak kita yang luar biasa, dia bisa ngelewatin. Jadi intinya nggak ada yang nggak mungkin, Nggak ada yang nggak mungkin. ya kan, nggak ada yang nggak bisa dilewatin. Yang pasti yakin kita punya Tuhan, ya Yes. kan. Yang pasti itu percayain aja, pasti lewat, pasti Iya. berakhir. Iya. Dan nggak ada, intinya kalau udah habis susah pasti akan senang. Pun yang lagi senang juga jangan terlalu berbangga. Nanti juga pasti ada roda lagi. Iya, Kita akan intinya jadi roda itu semuanya harus berputar. siapin gitu kan. Oke, terima kasih Kak Amel, luar biasa Udah ya? insight-nya. Udah. Terima kasih insight yang luar biasa, ya kan. Udah memberikan share, ya kan. Mudah-mudahan bisa Goals. memberikan manfaat buat teman-teman yang lagi berjuang, yang lagi fight, apalagi wanita, ya kan, yang mungkin habis kena toxic sama pasangannya dan Iya, lain-lain. dan Tetap nggak ada yang semangat. ngebela, keluarga, lingkungan Berarti semua merasa kuat-kuatin. sendiri, kuat, sabar. Oke, terima kasih semuanya, ya kan. Kembali lagi nanti dikasih peluang, membuka jalan, menciptakan ruang.